Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Nanti habis ini mungkin videonya juga bisa di-upload di YouTube. Tapi setelah sesi penjelasan ini, nanti akan ada dibuka tanya jawab dan juga absen ya, siapa yang nggak hadir pada pertemuan hari ini. Ya, nanti kita ingin melihat kalian nih posisinya prepare dengan baik apa tidak kaitan dengan PKL. Baik, di sini akan ada beberapa penjelasan dan Bapak Ibu dosen nanti juga akan menyusul kaitannya dengan pertemuan pada sore hari ini. Tapi sebelumnya, ini adalah sosialisasi yang mana ada beberapa informasi yang memang masih dalam tahap proses ya administrasi, sehingga nanti mohon tetap standby di grup kaitannya dengan jika ada info-info tambahan. Ya, saya coba masuk dulu. Yang pertama, di sini ada 5 poin yang nanti kita akan sampaikan dan mohon nanti jika ada hal sekiranya belum jelas silakan nanti bisa ditanyakan. Pertama kami sampaikan bahwa di dalam pendidikan gizi itu terutama di S1 ya, itu ada namanya standar kompetensi nutrisionis yang mana nutrisionis sendiri ini mulai dari D3, sarjana, sarjana terapan ya, S2 dan S3 yang mana untuk berdasarkan peraturan terakhir ya, salah satu kompetensi yang muncul dari nutrisionis itu adalah melalui peningkatan keterampilan terkait dengan clinical nutrition, ya, terkait dengan food service, dan juga terkait dengan community nutrition. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan melakukan beberapa kegiatan PKL, yang mana PKL di sini ada 3 bidang ya. Bidang pertama adalah bidang clinical nutrition, bidang kedua itu adalah bidang kaitannya dengan food service atau penyelenggaraan makan, yang ketiga adalah gizi masyarakat atau community nutrition. Nah, ini adalah rangkaian kompetensi yang perlu dimiliki oleh lulusan dari S1 atau sarjana yang termasuk kategori nutritionist. Nah, di dalam PKL nanti itu juga tidak hanya tentang kemampuan teman-teman dalam menganalisa ya, tetapi juga terkait dengan profesionalitas yang luhur, yang mana profesionalitas yang luhur itu nanti ditunjukkan dengan bagaimana teman-teman menunjukkan ya etika, bagaimana melakukan semua sesuai dengan profesinya ya, tidak melanggar etika yang berjalan gitu ya, dan juga sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Terus yang kedua ini juga terkait dengan mawas diri dan pengembangan diri, di mana di sana itu nanti akan ada kegiatan kaitannya dengan kasus-kasus ya, sehingga di sini adalah tempat belajar ya, tempat untuk mengembangkan diri. Jadi please jangan merasa paling pintar. Ini sama-sama kita saling membuat suatu apa ya bahasanya ya, problem. Nah, kita bilang itu PBL ya, problem solve learning ya. Problem based learning atau project based learning, pokoknya kita akan belajar berdasarkan kasus real yang ada di masyarakat. Oleh karena itu di sini teman-teman bisa memahami dengan seksama apa yang menjadi kompetensi yang sudah kalian peroleh dari semester 1 sampai semester 6 dan apa yang nanti bisa kalian terapkan selama di lab. Terus yang ketiga, di sini ada juga komunikasi efektif ya, bagaimana nanti teman-teman belajar terkait dengan komunikasi, baik itu ke masyarakat, ke klien, ke pembimbing, ataupun ke orang-orang yang memang ada di sana. Dan please di sini, karena kalian selama nanti PKL itu membawa nama prodi ya, jadi mohon agar bisa dipahami dengan baik ya, bahwa itu menjadi suatu yang penting. Nah, terkait dengan tingkat kemampuan yang dikuasai dari mahasiswa yang PKL itu sebenarnya harus masuk ke level yang paling atas ya. Jadi level pengetahuan, level dari kompetensi itu ada 4. Yang pertama itu knows. Knows itu artinya teman-teman ketika ditanya itu tahu ya. Nah, nomor kedua itu knows how. Bagaimana akhirnya kalian bisa menjawab terus menjelaskan. Jadi kalau kita bilang itu how-nya itu recalling gitu ya. Jadi menjadi apa ya kalau bahasanya ya, tidak hanya misalkan ya kalau ditanya gastritis adalah gitu, itu namanya yang pertama, tapi ketika menjelaskan bagaimana orang itu bisa gastritis itu yang kedua.
Nah, terus nanti level yang selanjutnya itu ada kalian bisa menunjukkan ya, dan yang terakhir kalian bisa mempraktekkan atau melakukan. Nah, sebenarnya yang kalian nanti akan lakukan itu sudah diajari semua, sehingga apa yang kalian sudah peroleh selama di kampus itu tolong bisa dikumpulkan kembali ya. Jadi jangan sampai ada yang kelewat. Nah, terkait dengan permata kuliahan sendiri, nanti di semester 7 itu ada 3 mata kuliah yang ini mencakup 3 PKL. Yang pertama itu mata kuliah dengan nama praktek kerja dietetik sebanyak 3 SKS, yang mana ini PKL yang dilakukan di rumah sakit dengan sasaran klien. Yang mana di sini kalian melakukan prinsip-prinsip kaitannya dengan PAGT ya. Dengan jumlah kasus itu ada 3 kasus utama, kalian harus membuat dan memperoleh 3 pasien yang berbeda. Anak, kasus bedah, sama penyakit dalam ya. Itu tiga-tiganya harus dapat. Apa yang terjadi kalau pada saat di pertengahan jalan kok kalian pasiennya pulang, ngulang, nyari pasien lagi sampai memang itu sudah selesai sesuai dengan monitoring evaluasi. Satu kali kasus itu setidaknya monefnya 3 hari. Jadi paling tidak itu satu pasien kalian harus ketemu minimal banget 3 hari untuk mengambil data tadi. Tapi pasti lebih karena ada data asesmen dulu. Nah, yang kedua itu praktek kerja manajemen industri jasa pangan. Ini 2 SKS yang mana di sini nanti teman-teman ini lokasinya di rumah sakit juga. Karena kita melakukan PKL di rumah sakit itu ada 2 jenis. Yang pertama tadi clinical nutrition atau dietetik, yang kedua ini food service. Nah, apa yang dilakukan pada food service ini? Yang dilakukan ini adalah teman-teman nanti akan mengamati ya bagaimana proses penyelenggaraan makanan di suatu rumah sakit. Mulai dari input, proses, output, termasuk pelaksanaan HACCP. Ya, jadi teman-teman nanti tolong bisa dikembali lagi, di-recall lagi bagaimana dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, nanti semuanya itu akan ada laporan. Jadi yang ini yang pertama ini ada laporan, yang ini juga ada laporan, dan yang ketiga praktek kerja masyarakat. Ini juga ada laporan. Jadi nanti wajib membuat 3 laporan PKL. Nah, kalau praktek kerja masyarakat itu akan ada beberapa lokasi, tapi prinsipnya dia dilakukan dengan kerjasama Dinkes dan juga Puskesmas ya. Nanti programnya akan diselaraskan dengan program-program Puskesmas yang ada di lokasi. Nah, apa saja yang dilakukan pada saat PKL? Jadi di sini ada 3. Yang pertama adalah persiapan ya. Persiapan di sini kita menentukan lahan-lahan atau lokasi PKL. Yang kedua itu pengurusan MOU. Yang ketiga penetapan panitia PKL. Nanti untuk pelaksanaan nanti akan ada kuliah pembekalan dan pelaksanaan PKL. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Nah, untuk penetapan lahan ini dari Prodi semuanya sudah diurus sama Prodi ya. Jadi dari kami dan dosen-dosen yang struktural di sini ada Bu Amira juga yang sudah join, itu sudah mengurus kaitannya dengan lahan. Cuman memang nanti akan perlu bantuan teman-teman kaitannya dengan pengurusan surat untuk ngantar sih, terutama di Dinkes ya, dan juga di rumah sakit untuk susulan. Karena kemarin kami sudah bersurat, hanya memang karena pembagian nama itu baru bisa difiksasi sekarang setelah sesi UAS selesai, akhirnya nanti di bulan ini kita akan mengirimkan kembali surat-surat tersebut. Nah, selanjutnya untuk kuliah pembekalan nanti di bulan September. Jadi buat teman-teman yang pulang, yang tidak ada di Jakarta, mohon pada saat perkuliahan dimulai di awal September tanggal 4, semua wajib sudah ada di Jabodetabek. Tidak ada pengecualian. Ingat ya, saya ulangi lagi. Buat siapapun yang liburan di luar kota atau pulang ke kampung, tanggal 4 September wajib harus sudah di Jabodetabek. Jelas dari sini ya? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Nah, tanggal 4 September. Apa yang terjadi kalau sampai nanti kalian akhirnya extend tanpa ada kondisi khusus, ya nanti itu akan sangat mengganggu teman-teman kalian. Ya, siapapun, ya ini nggak ada pengecualian. Terus selanjutnya nanti pembekalan di sini akan dilakukan online ya. Kita belum bisa melakukan offline untuk pembekalan. Jadi nanti pembekalan akan dilaksanakan secara online full termasuk ada kuliah tamu dan nanti pelaksanaan PKL dilakukan offline.
Ya, ingat ya, yang online hanya pembekalan, PKL-nya offline di lokasi masing-masing. Nah, nanti di akhir setiap PKL akan ada presentasi, sehingga nanti kalian akan presentasi seminar hasil PKL itu sebanyak 3 kali. Yang pertama itu adalah presentasi PKL untuk clinical nutrition, yang kedua adalah food service untuk di hospital ya, dan yang ketiga ini presentasi seminar community nutrition di puskesmas. Ya, mudah-mudahan jelas, nanti bisa ditanyakan kalau ada yang masih. Nah, selanjutnya di sini untuk PKL pelaksanaannya, karena sekarang COVID juga sudah tidak ada, alhamdulillah, nanti pelaksanaan akan dilaksanakan secara langsung ya, yang mana di sini akan kalian nanti semua akan masuk ke setiap lahan. Jadi nanti akan dibagi setiap kelompok, nanti terus kalian akan masuk ke tempat masing-masing. Nah, di sini nanti sistemnya rotasi ya, jadi ada yang tadinya di rumah sakit, yang satu di masyarakat. Habis itu kalau udah selesai di masyarakat, yang satu udah selesai di rumah sakit, maka nanti akan tukeran. Ya, pembagiannya akan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk seluruh rangkaian itu nanti akan dilakukan sesuai dengan pedoman masing-masing di setiap rumah sakit karena beda-beda ya. Dan juga protokol kesehatan itu wajib. Ya, ada beberapa etika yang perlu dilakukan, terutama menjaga privasi pasien itu menjadi hal yang sangat wajib dilakukan. Mohon siapapun yang hobi bermedsos jangan pernah menyebar atau bermain medsos pada saat kalian bersama dengan pasien, pada saat kalian artinya memegang data pasien itu tidak boleh dilakukan. Ya, dan juga protokol kesehatan lain yang sekiranya memang masih berlaku di setiap rumah sakit, mohon itu ditaati. Oke? Karena setiap rumah sakit punya kebijakan masing-masing. Nah, waktu kemarin pada saat COVID, PKL dilakukan secara daring, tapi sekarang masih udah full dilakukan secara offline ya. Nah, selanjutnya di sini, bagaimana persyaratan PKL? Nah, ini yang kemarin kita share form ya. Dan memang kami nggak mau visualisasi sebelum waktu sekarang, karena takutnya nanti mengganggu UAS, akhirnya malah runyam ya. Jadi kita baru bisa sosialisasi sekarang. Oleh karena itu nanti mohon bantuannya juga, pengurusan surat juga baru bisa sekarang, jadi teman-teman nanti yang domisilinya dekat dengan lokasi, nanti kita akan minta tolong. Nah, syarat PKL yang pertama, teman-teman terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Ingat ya, mahasiswa aktif dan tidak sedang cuti. Jadi mohon nanti pada saat KRS jangan sampai ada yang terlewat. Jadi mohon semuanya wajib mengisi sesuai dengan jadwalnya. Yang kedua, telah melakukan pembayaran SPP sesuai dengan peraturan. Ya, kalau SPP ada yang nyicil, ada yang tidak, silahkan, itu kan bagian dari kebijakan ya. Tetapi yang jelas ada tata caranya, teman-teman juga sudah sering melakukan dari semester 1 sampai sekarang ya. Dan satu lagi, PKL itu ada pembayaran di luar SPP. Jadi nanti teman-teman akan diinformasikan nominalnya berapa dan bagaimana pembayarannya serta kapan ya. Nah, peserta PKL itu wajib menyelesaikan 130 SKS. Ya, kenapa kok 130? Karena ketika teman-teman sudah 130, itu nanti teman-teman akan menyisakan. Jadi, misalkan nih, kalau kemarin direkap itu kan rata-rata 133 ya. 133 nanti tambah PKL 8, itu berarti 141 ya kan. Terus nanti kalian akan dapat Sempro 1 sama seminar 1. Jadi dapat 8. Jadi total kalian akan selesai SKS itu 149. Artinya itu sudah sesuai dengan minimum kalian lulus sarjana. Karena sarjana itu 144 minimal, maksimal 150. Jadi kenapa minimal kok 130 SKS? Ya, paham ya dari sini ya. Jadi buat teman-teman yang merasa atau yang kemarin salah ngisi, diisi 117, 113, bahkan ada yang ngisi 6, itu mohon jangan menyebar informasi dengan redaksi bahwa SKS ku kurang kok, tapi aku bisa PKL. Jangan pernah seperti itu, ya. Jadi mohon kalau kalian ada mendeliver message apapun ke teman, konfirmasi dulu ke prodi. Oke ya, biar tidak ada salah paham. Kenapa? Karena mahasiswa gizi 2020 itu masih ada mahasiswa genap. Nah, mahasiswa genap ini agak berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena ketika dia masuk, SKS-nya itu tidak sama dengan yang reguler yang ganjil. Pasti akan kurang sekitar 20 satu semester. Makanya dia harus menyelesaikan 20 SKS dulu. Ya.
Termasuk di sini ada Kak Nabila, Kak Okta yang semester genap 2019 tahun lalu nggak bisa ikut. Kenapa? Karena SKS-nya masih belum cukup. Ya, jadi mohon siapapun ketika nanti ditanya kok bisa PKL kok tidak ya karena semuanya sudah memenuhi 130 SKS. Pak kalau nilainya jelek gimana? Kalau ada yang D, ada yang D itu nanti kalian kalau mau mengulang silahkan. Tetapi itu yang penting kan di sini kita tidak menyeratkan ada D minimal ya. Di sini kan minimal IPK-nya sekian. Dan ini semuanya masuk ya. Dan di sini tidak boleh dapat nilai E ya. Nah kalau E itu kan udah mengulang tentunya. Dan kalau dari ini harusnya sih nggak ada. Kalaupun ada, nanti bisa konfirmasi ke kami. Tapi harusnya sih nggak ada ya, karena sebagian besar udah pada mengulang. Nah, buat teman-teman yang sudah atau yang pernah mengulang mata kuliah, tolong nanti informasi ke prodi. Kenapa kalau harus informasi? Misalkan nih kalian tadinya mengambil mata kuliah apa misalkan ya biokimia gitu. Ternyata pada saat semester 1 biokimianya itu D. Terus kalian ngulang lagi, tiba-tiba dapat A. Nah, kan biokimia misalkan 3 SKS. Terus sekarang 3 SKS. Itu tidak dijumlahkan SKS-nya. Tetapi SKS yang baru itu mengganti SKS yang lama. Nah, itu baru bisa diproses ketika kalian lapor, nanti akan ditandai dan akan dilaporkan ke bagian SI. Ya, tapi kalau kalian nggak info ya kita nggak bisa mengidentifikasi mana yang ngulang, mana yang tidak. Gitu ya. Jadi mohon bagi yang pernah mengulang nanti juga bisa konfirmasi ya, sehingga tidak salah hitung SKS. Dan nilai yang dipakai itu nilai yang terbaru. Meskipun di KHS-nya itu akan double, tapi kan nggak bisa. Jadi nanti yang lama, yang nilainya jelek itu akan dihapus. Nah, selanjutnya di sini telah lulus mata kuliah wajib yang berhubungan dengan kompetensi PKL. Nah, ini juga sama. Karena kalian sudah dietetik dan macam-macam ya, silakan bisa ikut. Dan yang nomor 6 mengikuti kuliah pembekalan secara penuh. Ingat ya, meskipun online itu wajib. Karena sebagian dari kalian ketika ditanya bagaimana menghitung antropometri itu masih nggak tahu. Sehingga nanti kita akan mendalami lagi. Harapan kita dengan pembekalan ini, kalian bisa ingat lagi apa yang perlu dipelajari, sehingga nanti pada saat di lapang, itu nggak ngeblank. Ya. Terus selanjutnya di sini mematuhi aturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan PKL sesuai aturan rumah sakit dan tempat PKL masyarakat dilaksanakan. Jadi mohon nggak usah berdebat ketika nanti di lapang. Ya, jadi misalkan kok ada yang bilang nggak selama PKL nggak boleh tidur di rumah sakit, ya udah jangan tidur di rumah sakit, tidurnya di kos-kosan saja. Ya, ketika ada aturan lain misalkan harus pakai APD seperti ini ya dilakukan saja. Itu semua dalam rangka menjamin kenyamanan baik kalian, baik yang memang sudah ada di sana, pasien atau keluarga pasien ataupun pegawai yang ada di situ. Ya, jadi ini mohon semuanya jadi perhatian. Nah, selanjutnya di sini beberapa yang harus ditaati ya, mematuhi aturan yang ditetapkan selama pelaksanaan, baik di rumah sakit, di posyandu maupun di puskesmas, ya, jaga etika kepada siapapun, karena kita sama-sama harus sama-sama saling menghargai. Menyusun rencana kerja PKL, ya, dan juga wajib bimbingan pada dosen pembimbing maupun pembimbing yang ada di lapangan. Jadi nanti kalian akan ada pembimbing, yaitu pembimbing dosen, dan juga ada pembimbing selama di lokasi. Ya, jadi itu mohon selalu komunikasi, jaga dengan baik. Ya, ketika ada dinamika, ada hal-hal yang sekiranya kok teman-teman perlu diskusi, silakan diskus gitu. Tapi diskusilah yang positif, gitu ya. Terus selanjutnya di sini melaksanakan berbagai tahapan, ya, sesuai dengan tugasnya, dan menyusun laporan PKL dan memberikan seminar laporan hasil kegiatan. Jadi nilai itu baru diberikan ketika kalian sudah PKL, sudah seminar, dan sudah selesai mengerjain laporan. Ya, contoh laporan nanti bisa dilihat ada di ruangan saya atau di ruang gizi, itu nanti bisa dicek. Baik, selanjutnya di sini biaya kegiatan, mahasiswa wajib membayar biaya PKL. Jadi teman-teman ini mohon ya, kita infokan dari sekarang agar teman-teman bisa setidaknya menabung ya. Nominalnya nanti kita infokan, tapi tahun lalu itu sekitar 900. Tapi kita nggak bisa menjamin angkanya sama. Kenapa? Karena angka yang keluar ini bukan angka yang ditetapkan oleh prodi, tetapi angka yang disesuaikan dengan aturan yang ada di setiap lahan praktek. Jadi sebagai informasi saja bahwa PKL untuk
tenaga kesehatan, mahasiswa yang ada di prodi kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan atau Fasyankes ya, itu semua berbayar. Tidak ada yang misalkan nih kalau kalian bilang kok ada prodi lain dia nggak berbayar gitu ya, itu berarti dia bukan prodi nakes ya, jadi mohon bisa dibedakan. Dan gizi menjadi salah satu prodi kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya biaya ini belum termasuk biaya swab. Kalau nanti ada swab, ya nanti kita update lagi. Terus belum termasuk APD. APD ini ada hand sanitizer, masker, ya, face shield, sarung tangan, dan juga ini apa namanya Bu Almira itu yang kalau orang pakai orang magang kedokteran itu buat ya, saya lupa ya. Apa Pak? Mohon ulang lagi. Yang ini loh, baju seragam yang Baju dipakai oleh baju dokter-dokter scrub. magang itu, nah Scrub, scrubnya. Nah itu di luar itu. Jadi teman-teman nanti biasanya sekarang itu kalau PKL diminta pakai baju scrub. Nanti kita kasih contoh ya bajunya seperti apa. Terus mahasiswa sudah membayar, nanti wajib melakukan konfirmasi ya ke email Gizi Usaha. Nah ini beberapa lokasi dan aturan yang sebelumnya itu diterapkan sebelum ada ketentuan bahwa COVID sudah selesai. Nanti kita akan update kembali, tapi ini mohon bisa dicek kembali karena ini minimum yang waktu itu diminta. Jadi yang pertama RSUD Cibinong, ini Cibinong ada di Bogor ya. Untuk yang tim Nambu itu dekat di sini, atau mungkin di Kota Bogor dekat di sini juga. Waktu itu dia minta pertama ada PCR 1 kali, ya. Cuman kayaknya sekarang nanti kita konfirmasi lagi apa PCR atau vaksin, ataukah cukup pakai ini swab antigen. Terus sertifikat vaksin ini wajib ya. Terus APD lengkap. Nanti tolong disiapkan KTM, kartu BPJS, foto ukuran 3x4, KK, KTP ya. Surat pernyataan izin orang tua. Jadi mohon nanti juga kita akan coba buat untuk izin PKL ya. Dan juga menyiapkan pakaian ya, jas lab, baju jaga lebih dari 1 agar ganti setiap hari. Jadi nanti mohon kalau misalkan ada beli baju scrub jangan cuma 1, biar nanti pada saat besoknya udah bisa ganti. Terus wajib tinggal dekat rumah sakit ya atau sekitarnya. Terus rumah sakit PMI di sini kemarin mintanya swab antigen, ada sertifikat vaksin, APD lengkap. Terus yang di PMI waktu kemarin ada rongsen sama cek darah. Ya, tapi nanti kita coba update lagi ke teman-teman. Dan juga beberapa berkas lain itu juga perlu dilihat, mulai dari foto, KTM, KK, dan itu wajib. Terus respon antigen dan APD lengkap ya, dan juga beberapa administrasi lain ini tetap juga perlu dilengkapi. Nah, selanjutnya di sini ada RSUD Kota Tangerang ya. Ini di dekat Jalan Sudirman ya. Di sini sama kurang lebih, jadi kurang lebih persyaratannya sama. Terus RSUKI di Cawang ya. Ini juga peralatannya kurang lebih sama, nanti teman-teman bisa dilihat. Swab antigen kemarin masih jadi hal yang wajib dilakukan karena meskipun udah enggak ini biasanya mereka masih ada tata aturan kaitannya dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya ada RS Pusat Pertamina ya yang di daerah Kebayoran ya. Ini juga kurang lebih sama. Dan yang terakhir ini RSI Jakarta Pondok Kopi. Ini juga sama kurang lebih peraturannya. Jadi ada 7 rumah sakit lokasinya. Pak, apakah boleh milih sendiri? No, tidak boleh. Yang menetapkan siapa nanti dari prodi, ya. Jadi nggak ada milih-milih rumah sakit. Nah, kenapa kemarin kita tanya domisili itu jadi pertimbangan kami, ya, tetapi tidak menjadi patokan bahwa kamu pasti akan di sana. Paham ya dari sini ya. Jadi nggak ada misalnya di pacarnya di PMI, saya mau PMI beda dekat sama pacarnya, nggak boleh. Nggak ada request khusus, ya. Sehingga nanti kita berdasarkan dari lokasi domisili yang kemarin teman-teman sudah isi. Terus selanjutnya untuk puskesmas ada di 3 daerah. Yang pertama Dinkes Kota Bogor ya. Nah, yang kedua di sini ada Dinkes Kota Tangerang dan yang ketiga di sini ada Dinkes Kota Depok. Nah, 3 ini yang nanti akan menjadi lokasi untuk kegiatan PKL yang di puskesmas. Nanti lokasinya di puskesmas, bisa jadi nanti juga ke posyandu, ke sekolah, karena ada program juga dari setiap puskesmas. Nah, nanti yang diperlukan di sini ada surat yang harus dikirim ke Kesbangpol ya,
dan juga surat ke Dinkes, baik itu ke Dinkes 33 ini. Jadi nanti mohon bantuannya buat yang berdomisili di sini, nanti kita akan hubungi ya untuk minta tolong kaitannya dengan koordinasi dengan setiap lokasi ini. Paling kemungkinan minggu depan ya, karena ini hari Jumat juga. Terus alma mater itu biasanya digunakan, dan nanti juga akan ada bahan-bahan lain yang diperlukan, misalkan kalian bikin program, bikin e-book, macam-macam, itu jadi part of untuk nanti hal yang perlu dipersiapkan. Ini karena lokasinya kita tetap pertimbangkan domisili dan juga nilai yang diupload ya. Tetapi memang menjadi perhatian tidak ada request ya. Jadi nanti mohon bisa memperhatikan itu dengan baik. Nah, kapan pelaksanaannya? Jadi pembekalan akan dilaksanakan sekitar bulan September. Jadi mohon ketika tanggal 4 September sudah wajib ada di Jakarta atau Jabodetabek. Nah, nanti akan dibagi 3 kloter. Kloter 1 bulan Oktober sampai 4 November, kloter 2 20 November sampai 23 Desember, kloter 3 Januari sampai 13 Februari. Jadi contoh misalkan ya, kelompok A. Kelompok A itu dia kloter 1-nya di rumah sakit. Nanti setelah dia selesai di rumah sakit, dia akan menjadi kloter 2 atau kloter 3 di masyarakat. Jadi akan ada 2 kali waktu kalian turun. Nah, kalau misalkan kloter 1, kelompok B itu di masyarakat, di puskesmas, nanti dia kloter 2 atau kloter 3 akan di rumah sakit. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan berikan jadwalnya lebih jelas sekitar minggu depan atau nanti setelah pada saat ada sosialisasi lagi. Nah, yang kedua, kegiatan PKL meliputi kuliah tamu, pembekalan ya, terus pelaksanaan di rumah sakit atau masyarakat, nanti seminar PKL. Dan ini wajib buat semua angkatan. Pak, gimana kalau nanti pada saat PKL sedang sakit atau apa, nanti silakan koordinasi. Tapi yang penting ini dulu ya. Kita berharap semuanya sehat, lancar, nggak ada kendala. Nah, bagaimana jadwal? Jadwal nanti akan diinformasikan menyusul dan diinformasikan lebih lanjut ya. Dan yang kedua, untuk kelompok PKL terdiri dari 4 sampai 5 mahasiswa. Yang 4 ini di RSPON ya. Jadi kelompok yang di RSPON akan terdiri dari 4 mahasiswa dan sisanya 5 mahasiswa. Ya, siapa saja ya nanti tergantung siapa yang dipilih ya. Terus kelompok PKL di rumah sakit itu sama dengan yang di puskesmas, jadi nggak ada perubahan pengacakan kelompok lagi. Karena koordinasinya agak susah kalau nanti diacak-acak ya, karena waktunya agak rigid. Jadi kita nggak bisa ganti-ganti jadwal sesuka kita. Terus selanjutnya di sini untuk pembimbing ini terdiri dari pembimbing di lokasi PKL, jadi ada ahli gizi atau kita kenalnya CI ya, CI itu clinical instructor ya, dan juga dosen pembimbing. Terus pembimbing PKL itu 1 dosen 1 kelompok ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kelompok A itu dibimbing sama Bapak A, kelompok B dibimbing sama Ibu B, gitu, dan seterusnya. Ya bisa jadi berbeda antara RS sama masyarakat. Nah, ini nanti akan ada beberapa modul sebagai paduan kalian. Jadi di sini ada 3 modul ya, modul PKL gizi masyarakat, gizi klinis, sama food service. Ini yang kemarin kita gunakan di tahun 2022, nanti kita akan update lagi di tahun selanjutnya. Karena setiap tahun kita akan update modulnya. Jelas ya, nanti bisa dibaca detailnya, kita akan kirimkan setelah nanti akan diupdate. Ini nanti akan dijadikan bahan pada saat proses pembekalan. Nah, untuk nilai nanti terdiri dari nilai selama kegiatan, nilai seminar, dan juga nilai laporan ya. Dan juga aspek yang dinilai kalau untuk MAGK itu kaitan dengan keterampilan, baik itu manajemen asuhan, kasus harian, kasus komprehensif, dan juga sikap perilaku. Kalau food service seperti ini ya, keterampilan manajemen ya, seminar, laporan, sikap perilaku. Untuk yang masyarakat itu kehadiran, ada pre-test, post-test, ada problem base ya, selama di lapang, seminar, dan laporan, serta poster kelompok. Nah, untuk nilai sendiri sama seperti nilai yang di Sahid, jadi A-nya itu kalau dia 80 ya, 80 ke atas. Terima kasih. Demikian untuk paparan pada siang hari ini. Sebelum nanti masuk ke sesi tanya-jawab, saya coba konfirmasi dulu. Ya, saya coba konfirmasi dulu nama-nama yang ada di sini. Apakah sudah ada atau belum? Sambil teman-teman silakan bisa menyiapkan pertanyaannya.
sebentar. Yang off cam saya nggak akan komen ya, tapi mudah-mudahan tetap mendengarkan ya. Di sini tercantum ada 66 mahasiswa. Tolong diklarifikasi kalau ada yang terlewat namanya. Yang pertama Nabila Maharani. Hadir, Pak. Terus Sofa. Hadir, Sofa. Pak. Veronica. Hadir, Pak. Warsi. Hadir, Pak. Pancarani. Hadir, Pak. Nurul Afifah. Hadir, Bapak. Elizabeth. Hadir, Pak. Anissa Nurhaliza. Hadir, Bapak. Maryam Zulfa. Hadir, Pak. Naurah Nazifah. Hadir, Pak. Lubna. Lubna Zakiyah. Hadir, Pak. Indah Setia. Hadir, Pak. Lista. Hadir, Pak. Murni. Murni. Hadir, Pak. Oke, Laksmi. Hadir, Pak. Olivia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Zikra. Hadir, Pak. Tristan. Hadir, Pak. Putri Hanifah. Hadir, Pak. Nur Laila Nuzul. Damayanti. Damayanti. Nggak ada. Tolong yang nggak hadir tolong WA saya ya. Disampaikan ke yang bersangkutan. Intan Khairunisa. Hadir, Pak. Zevania. Hadir, Pak. Salwa Nailil. Hadir, Pak. Sundus. Hadir, Pak. Marwah. Hadir, Pak. Anida. Hadir, Pak. Oktaviani Fadilah. Hadir, Pak. Riana Hermalia. Hadir, Pak. Anissa Nuraini. Hadir, Pak. Rizka Nurhaliza. Hadir, Pak. Aulia Putri. Hadir, Pak. Nabila Rizky. Hadir, Pak. Virial. Hadir, Pak. Anissa Oktavia. Hadir, Pak. Amanda Dwi. Hadir, Pak. Putri Salsabila. Hadir, Pak. Alia. Hadir, Pak. Widya. Hadir, Pak. Syafira. Syafira. Hadir, Pak. Hadir, Pak.Ivia. Hadir, Pak. Adrian. Hadir, Pak. Musdalifah. Hadir, Pak. Safira. Hadir, Pak. Albertus. Hadir, Pak. Andini. Hadir, Pak. Anissa Rizky Akala. Hadir, Pak. Sanaya. Hadir, Pak. Gita. Hadir, Pak. Nah, kita ini dulu kan juga karena kurang SKS ya? Iya, Sempat sama cuti ya? sama yang nilai, ya sama Nilai ya? nilainya, ya. Stefani kita. Hadir, Pak. Kaulah. Hadir, Pak. Syifa. Hadir, Pak. Siti Nur Fauziah. Siti Nur Fauziah. Hadir, Pak. Jehan. Hadir, Pak. Aurelia. Hadir, Pak. Veronica. Hadir, Pak. Vivin. Hadir, Pak. Nurul Amalia. Hadir, Pak. Alivia Rahma. Hadir, Pak. Amalia Rodatul. Hadir, Pak. Aisyah.
Hadir, Pak. Alilah, Hadir, Pak. Fatia Rika, Hadir, Pak. Anida, Hadir, Bapak. Dina, Hadir, Pak. Nadira Jasmine, Hadir, Pak. Wardah Maudi. Hadir, Pak. Ada yang tidak masuk namanya? Udah ya? Oke, udah semua ya? Bapak maaf saya hadir, Pak. Tadi Udah, sinyalnya udah. jelek, Pak. Ya, udah damai. Udah semua berarti ya? Oke, kalau udah satu lagi saya coba tunjukkan ya sekarang. Udah tayang belum nih? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Ya ini namanya scrub. Jadi scrub tuh kayak gini. Ya nanti mau jadi dokter aneh silahkan, dokter yang lain silahkan. Tapi yang jelas nanti bajunya kayak gini. Kalau nanti kamu nyari itu bentuknya kayak gini ya. Kalau di Shopee itu banyak kok. Harganya saya lupa berapa. Kok scrubnya ini. Scrub. Benar kok scrubnya tulisannya. Scrub baju. Nah kayak gini ya. Itu harganya macam-macam tergantung mereknya. Tapi yang jelas nanti yang perlu disepakati adalah warnanya. Ya, satu kelompok nggak boleh yang satu warnanya merah, satu hijau, satu biru, nggak boleh. Jadi satu kelompok merah semua, hijau semua, pink semua. Ya, yang jelas harus disepakati. Jelas dari sini? Jelas, Pak. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin ada tambahan dari Bu Amira, Bu Atia yang join juga silakan. Baik, Pak Irul, saya izin menambahkan ya perihal beberapa poin. Yang pertama, terkait pembayaran. Mungkin adik-adik sudah bertanya ya ke kakak yang 2018, kemudian kakak yang 2019. Nah, untuk kisaran harganya saat ini kami belum tahu detailnya, tetapi kemungkinan itu akan disesuaikan dengan jumlah angkatan kalian dan jumlah tempat PKL. Jadi semakin banyak mahasiswa membutuhkan tempat PKL yang lebih besar, maka harga biaya PKL akan lebih besar lagi gitu. Jadi kalian mulai bisa menabung atau menyiapkan dari sekarang. Terakhir tuh saya lupa ya Pak Irul, terakhir 2019 berapa ya Pak? 950 ya? 900 kayaknya. Sebentar saya coba cek. Kurang lebih seperti itu, kemungkinan kalian akan lebih lagi dari itu. Nah, kemudian beberapa persyaratan di rumah sakit itu memerlukan medical check up. Nah, jadi maksudnya ini kapan Bu kami melakukan medical check up bukan dari sekarang, tetapi Hamin 1 minggu atau bahkan Hamin 3 Mungkin hari 1 hari. sebelum Dan kalian masuk ke rumah sakit tersebut. Gitu. Kenapa harus medical check up? Karena kita tidak tahu ya kondisi tubuh kita ini apakah memang ada track record penyakit infeksi yang bisa membahayakan ketika kita berada di instalasi gizi. Karena kan instalasi gizi ini berkaitan dengan pelayanan jasa makanan, ya.
Nah, kalau punya penyakit infeksi, nah takutnya menularkan ke pasien dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian perihal baju scrub tadi. Nah, misalnya di di RSUD Cibinong itu ada 2 kloter. Bu, apakah boleh sama warna bajunya? Misalnya kloter 1 warna hijau, kloter 2 warna hijau juga. Tidak boleh. Terutama di respon juga ya, kalau tidak salah, kloter pertama misalnya biru, kloter kedua pink, silakan. Jadi harus berbeda. Nah, kalau respon itu harus diberikan nama di bajunya, permintaan khusus dari si AI-nya. Nah, kemudian Bu, bagaimana untuk kami yang memakai rok? Apakah boleh tidak diperkenankan memakai rok ketika PKL? Itu sudah pernah ditanyakan ke si AI masing-masing, karena gini, satu kegiatan kalian ketika di instalasi gizi dan di rumah sakit itu membutuhkan mobilitas yang tinggi. Nah, ini sudah disampaikan oleh kepala instalasi gizinya, jadi menganjurkan, bukan menganjurkan, malah meminta yang biasanya menggunakan rok mengganti celana ya untuk saat PKL. Seperti itu. Dari saya tambahannya seperti ini saja, Pak Irul. Baik, Bu Atia, ada tambahan? Bu Atia ke bawah, Pak. Oh iya, lagi ada ini ya. Baik, silakan. Jika ada yang mau Aku ada bertanya. Pak tambahan Oh, Pak. ada Bu Dina. Silakan, Bu Dina. Teman-teman nanti kan ada PKL masyarakat ya. Nah, PKL masyarakat ini ada satu wilayah yang baru ya di Kota Depok. Nah, nanti kalau misalkan adik-adik ada yang dapat wilayah Depok, ini pengurusannya ada sedikit berbeda karena nanti adik-adik perlu untuk mengurus Kesbangpol sendiri. Jadi nanti kalau kita sudah urus surat ke dinas, dinas sudah keluar surat rekomendasi, adik-adik nanti melampirkan surat rekomendasi tersebut ya untuk urus ke Kesbangpol, baru nanti ke puskesmas masing-masing membawa surat Kesbangpol dan juga membawa surat rekomendasi dari dinas. Nah, ini adik-adik perlu mengurus surat Kesbangpol dari sekarang, mohon dicari tahu persyaratannya apa. Setahu saya sih sudah online semuanya ya, mau wilayah apapun. Nah, nanti adik-adik siapkan per kelompok itu KTP masing-masing mahasiswa gitu. Nah, kalau untuk yang Tangerang sama Bogor sih yang lalu-lalu ya dari 1 tahun ya Pak, tahun kemarin ya pengalaman kita. Sejauh ini sih nggak perlu seperti itu, tapi memang yang Depok ini adik-adik nanti mohon disiapkan dan dipelajari persyaratan apa yang untuk Kesbangpol nanti bisa diberitahukan ke Ibu ya, seperti itu, Ibu atau Bu Fani seperti itu. Kesbangpolnya kelompok ya, Bu ya? Kelompok, tapi KTP-nya harus semua deh Pak, setahu saya. Iya, iya. Berarti teman-teman tolong di-prepare ya. Jadi nanti kelompok kita akan share minggu depan karena memang kita masih identifikasi, dan untuk surat kan nggak perlu per kelompok ya dari kita ya Bu ya. Jadi surat Iya, nanti betul. yang ke Dinkes dari kita. Iya, betul. Tapi nanti mohon bantuannya buat teman-teman bisa bantu ini ya. Artinya bisa menyampaikan surat ke dinas yang bersangkutan. Ya kalau Kota Bogor sama Tangerang itu tetap ke Kesbangpol, tapi nggak perlu per kelompok, langsung per prodi. Iya, betul Pak. Kalau di Depok ini memang mahasiswanya yang mengurus sendiri per kelompok tergantung tujuan puskesmasnya gitu. Memang agak beda dengan Tangerang sama Bogor. Baik, terima kasih Bu. Nanti gini teman-teman, pada saat kalau sudah semua selesai, ya mudah-mudahan akhir Agustus sudah beres semua, itu nanti pada saat kalian ke lapang pertama kali itu ada pembekalan ya. Jadi biasanya kalau ke Dinkes Kota Tangerang nanti akan semuanya kumpul dulu di Dinkes Tangerang, ada pembekalan dari Dinkes, serah terima gitu ya. Terus kalau di rumah sakit itu juga sebagian ada, sebagian tidak, tergantung rumah sakitnya, tapi rata-rata sih ada. Kalau untuk Dinkes Kota Bogor itu langsung ya kemarin kalau tidak salah ya. Ya, Bu, ya? Langsung di puskesmasnya masing-masing. Ya, Depok kalau juga Kota seperti itu, Pak. Depok langsung ya. Apa ya, pada langsung di pembekalan puskesmasnya masing-masing. Ya. Jadi teman-teman nanti ada banyak yang harus diurus dan ini perlu keterlibatan teman-teman juga ya. Jadi nanti mohon bantuan. Artinya liburan silahkan tapi jangan lost kontak, itu aja sih. Terima kasih Bu Dina. Ada lagi Bu Dina? Cukup?
Cukup Pak, mudah-mudahan lancar ya niat baik kita semua Baik, ya. Sehat-sehat semua, amin. terima kasih Bu Dina. Ada tambahan dari teman, ada yang mau menanyakan, silahkan. Tadi Elizabeth bukannya sempat angkat tangan. Iya Pak, saya ingin bertanya terkait biaya pendaftaran. Kan ada beberapa dari kami kan ada yang beasiswa ya. Nah, saya itu kebetulan beasiswanya utusan daerah. Nah, untuk pembayarannya apakah saya pribadi atau dari pemerintah saya? Itu kan saya udah Enggak, nanya Pak. ya begini Elizabeth. Untuk yang BUD itu kan beasiswanya, kalau sepengetahuan kami kan BUD itu include SPP dan lain-lain gitu ya, di luar biaya PKL. Jadi memang kalau PKL ini masuknya ke masing-masing mahasiswa. Karena kalau sistem BUD itu kan ada kontraknya ya, apa saja yang dibayar. Nah, kebetulan kalau untuk di pelaksanaan PKL itu kan sebenarnya sebagian biaya itu disubsidi, diambil dari SPP kalian. Tetapi sebagian lagi tetap perlu ditambah karena nominal yang diperlukan itu memang ya di setiap lahan itu beda-beda ya. Jadi kesimpulannya dari pribadi, kecuali kalau di beasiswanya Elisa itu ada kontrak terkait dengan hal tersebut. Ya, cuman setahu saya sih nggak ada ya, karena dulu kalau beasiswa itu ya inputnya SPP sama uang bulanan setahu saya. Iya. Saya barusan kan nanya ke yang bersangkutan yang ngurusin saya di beasiswa tersebut Pak. Nah, itu lagi ditagihin ke pemerintah saya di Jambi. Itu saya nunggu dulu apa gimana Pak? Oh, kalau memang ada silakan. Intinya sih begini, pembayaran itu nanti tidak langsung ke universitas, ada mekanismenya gitu. Jadi mohon bisa disesuaikan mekanismenya dengan yang ada di kita. Karena takutnya nanti kalau bayar ke universitas kan itu agak panjang ya, ada mekanisme yang sedikit berbeda. Kalau teman-teman bayar SPP itu kan langsung masuk ke virtual account kan, terus habis itu kan ada tahap selanjutnya lah gitu. Nah, di sini itu nanti kita ada beberapa yang akhirnya melalui keuangan langsung di kampus. Jadi memang agak sedikit berbeda. Nanti silakan update aja kalau memang bisa nanti mekanismenya disesuaikan dengan mekanisme untuk PKL. Jadi nggak ada virtual account seperti biasa. Itu ya, saya nanti koordinasi lagi aja ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Nggak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya coba tambahkan sedikit. Jadi please nanti mohon teman-teman mungkin bisa reminder ya, tapi sekali lagi kita nggak bisa merequest kelompok. Dan yang kedua, tadi seperti disampaikan sama Bu Almira, sama Bu Dina, yang MCU, medical check up itu nggak perlu dilakukan sekarang, tapi dilakukannya pas nanti, ya pada saat mendekati turun. Nah, terus selanjutnya teman-teman silahkan bisa memprepare kaitan dengan biaya yang tadi jadi cicil, artinya disimpan dulu, biar mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Nah, selanjutnya untuk yang terkait dengan surat-surat nanti yang seperti tadi kami sampaikan, nanti mohon bantuannya. Kami kemarin sudah koordinasi dengan semua rumah sakit, tinggal dinas kesehatan, karena dinas kesehatan biasanya minta untuk nama-nama lengkapnya. Baik, selanjutnya yang terakhir, teman-teman, mohon perhatiannya ya, semuanya di sini. Selama semester 7, ketika kalian ada celah, di mana celah itu kalian tidak PKL atau sedang mengerjakan laporan, tapi tidak di lokasi ya. Mohon disempatkan agar sebisa mungkin sempro di semester 7. Ya, sebisa mungkin teman-teman seminar proposal di semester 7. Pembagian pembimbingnya kapan? Nanti kita akan bagi di awal semester ya, ketika kalian sudah aktif ngisi KRS lagi. Jadi paling sekitar bulan September juga. Kenapa kok seperti itu? Takutnya nanti kalian agak telat gitu ya, kalau misalkan startnya di semester setelah PKL. Ya memang agak rigid karena waktu dan ininya lumayan padat, tetapi itu akan sangat meringankan kalian supaya bisa lulus tepat waktu. Ya maksimal 4 tahun ya. Kalau bisa sih kurang 3,5 tahun, lebih sedikit lah. Udah bisa lulus sebagai SGZ. Gitu ya.
Dan teman-teman saya yakin udah punya proposal yang sudah dibuat di metode penelitian. Kalaupun nanti ada update, ada penyesuaian dengan dosen, itu silahkan. Itu part of dari perjalanan kaitan dengan penulisan. Tetapi intinya nanti akan dibagi ya, dan pembagian dosen itu nanti akan dibagi secara rata ya. Terutama untuk teman-teman yang sudah ikut proyek dosen dari sekarang itu nanti akan diprioritaskan, tapi kalau yang belum nanti akan dibagi secara rata. Opsi pertama nanti dari dosen pilihan pertama, nanti habis itu masuk ke dosen pilihan kedua. Begitu ya. Jadi teman-teman mohon sekali lagi agar bisa di manage karena tinggal 1 tahun. Kalian sekarang udah masuk kategori mahasiswa tingkat akhir. Oke, silakan Nabila Maharani. Pak, izin bertanya. Tadi kan di persyaratan itu ada fotokopi kartu BPJS. Itu tuh Ya. Diwajibkan buat punya atau soalnya saya nggak bisa bikin kartu BPJS, Pak. Karena? Kakak saya, jadi saya tuh kakaknya beda sama keluarga saya, Pak. Jadi kayak di Dukcapil itu nggak ada nama saya di kartu keluarga saya gitu. Jadi kartu BPJS saya tuh nggak bisa keluar di ini apa buat di kotak Tangsel gitu, Pak. Ada kartu asuransi lain nggak? Nggak ada, Pak. Biasanya sih kemarin itu jadi bagian penting memastikan bahwa teman-teman punya asuransi gitu ya. Jadi menjaminkan bahwa enggak ada. Nanti kita koordinasikan Nabila. Cuman Nabila juga tolong diurus juga ya, ditanyakan lagi ya. Iya, Pak. Harusnya sih wajib, karena BPJS itu kan hak setiap warga negara ya. Nabila tinggal di? Tangerang Selatan, Pak. Oh, Tangsel. Sebenarnya tolong sambil ditanya ya. Nanti bisa Baik, share Pak. juga ya. Terima kasih. Kita silakan. Pak, saya mau nanya, berarti kalau misalkan sambil PKL boleh sambil bimbingan proposal? Oh ya, nanti KRS-nya berarti kalian ambil 3 PKL plus 1 seminar. Ya, kita. Iya Pak. Berarti boleh sambil ngerjain proposal? Boleh jika kalian ambil seminar di KRS. Kalau kalian nggak ngambil seminar di KRS nggak Berarti boleh. kalau ngambil dua-duanya boleh Pak? Iya, jadi 4 lah, bukan 2. 3 PKL, 1 KRS, 1 seminar. Kalau untuk skripsi, kalau kalian yakin bisa diambil juga. Kalau yang 2019 kemarin ngambil 5 ya, Bu Dina ya, Bu Amira ya. Jadi 3 PKL, 1 seminar, 1 skripsi. Cuma memang untuk skripsi ini untuk selesai apa tidaknya tergantung teman-teman gitu. Tapi kalau mau ya diambil silahkan, nggak masalah. Oke, makasih Pak. Ya, silakan Anissa Rizkia Talan. Bapak, kalau misalnya PKL itu wajib pakai jas lab ya, Pak? Kalau apa? PKL itu wajib pakai jas lab. Tadi ada info itu nggak? Soalnya gini Pak, masalah saya tuh jas labnya saya tuh ada noda gitu loh Pak, jadi bekas rembesan gitu dan nggak bisa hilang. Apa bisa tadi bikin? ada info itu nggak pada saat disampaikan? Tadi sih ada pakai jas lab. Jadi yang biasanya dipakai itu kalau untuk klinis itu biasanya pakai scrub yang tadi. Kalau untuk food service itu rata-rata pakainya baju share, baju masak. Punya kan? Iya punya Pak. Nah kalau jas lab itu setahu saya hampir jarang dipakai. Alma mater yang wajib nanti yang di masyarakat. Baik Pak, terima kasih Pak. Jelas ya? Ada lagi teman-teman? Nadira silakan. Pak, izin bertanya, kalau misalnya nanti kita sekalian ngambil seminar di semester 7 ini, terus nggak kekejar sampai bisa sempro, itu nanti bisa ngambil di semester 8-nya lagi atau gimana ya, Pak? Bisa. Intinya begini, kalau kamu mau ngambil sekarang, kamu boleh seminar kalau udah selesai. Ya, tapi kalau kamu tidak ngambil di KRS, kamu nggak boleh seminar meskipun sudah selesai. Nanti nggak maksud saya? Nah, kalau misalkan kamu udah ngambil ternyata nggak kekejar, nanti bisa diambil lagi semester 8. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan Nabila Rizky.
Izin nanya Pak, untuk semester kemarin kan saya udah ngambil skripsi dan sempro ya Pak SKS-nya. Kalau misalkan di semester ini ngambil lagi sempro sama skripsinya bisa Pak? Ambil aja lagi, nggak apa-apa. Tugas akhir itu harusnya sih nggak berpengaruh sama nilai. Yang jelas begini teman-teman, kalau teman-teman memang sudah semester akhir itu 2 mata kuliah tadi, seminar sama skripsi itu harus diambil. Kalau kalian nggak ngambil, kalian nggak boleh seminar dan nggak boleh sidang. Jadi Rizky, Nabila, Rizky sama Okta harus ngambil ya. Bukan boleh apa tidak, harus ngambil. Baik Pak, makasih Pak. Ya, jadi teman-teman mohon nanti KRS-nya itu PKL-nya 3 ditambah seminar sama skripsi. Ya, kalau bisa udah 5 lah diambil gitu ya. Kemudian kekejar sih. Nah, yang jadi poin adalah yang bisa seminar proposal itu adalah yang sudah mengikuti 3 kali. Melihat temannya 3 kali. Kalau yang belum nggak boleh. Jadi teman-teman yang udah pernah melihat 3 kali silahkan bisa mengajukan. Tapi kalau yang belum, mohon nanti bisa melengkapi dulu. Ya, ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup, saya cukupkan sekian. Kami berharap yang pertama, ya semua bisa berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, dimudahkan selalu ya, dan nggak ada kendala apa-apa. Bila jika ada informasi yang kurang jelas, silakan tanya ke Prodi ya. Nanti ketika di lapang sudah ada pembimbing, silakan bisa selalu koordinasi dengan pembimbing ya. Dan mohon ketika kalian memang sudah di lapang, siapa kita itu adalah kita bagaimana bertindak, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita akhirnya berkomunikasi dengan yang lain. Jadi mohon teman-teman bisa menjaga dan menghormati semua yang ada yang kita temui selama PKL. Ya, mungkin itu saja. Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan pada pertemuan sore hari ini. Nanti untuk Anissa bisa dibantu dikirim ya untuk recordingnya, untuk kita bisa upload sebagai bagian dari koordinasi sosialisasi PKL. Baik Pak. Oke, terima kasih semuanya, sehat selalu ya, selamat berlibur, selamat memperingati Hari Kemerdekaan, dan selamat semuanya lah pokoknya ya. Nanti tinggal menunggu nilai untuk semester genap ini. Selamat sore, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.